Mau presentasi tes suara. Halo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kabar kalian, guys? Alhamdulillah baik, guys. Gimana dirimu? Al, Apa Pak? Halo Pak. udah diisolasi belum? Udah Pak, udah pas 2 minggu, 14 hari. Udah bisa jualan, udah bisa jalan-jalan, udah bisa semuanya. Erlangga hadir ya. Iya, saya Pak Erlangga Perdana Putra Sultan. Sri Nurhayani belum? Berhayati, Pak. Baru bangun Pak. Hayati Pak. Oh, Nurhayati. Baru bangun, Pak. Hani Putri hadir ya, Hani Putri. Hadir. Itu Hani Pak. Pangestuti. Pangestuti mana? Ayo. Saya Pangestuti Pak. Pangestuti ada memang. Salwa. Nggak tahu Pak. Salwa nggak tahu Salwa. Tadi ada kayak Salwa. Dengan baginda kau bernama ingin lari selalu bersama hingga ujung. Allah. Yang presentasi apaan sih Pak? Apa sih ini? Yang presentasi? Masih pada bobok siang nih ya, Salwa. Salwa. Nggak tahu ini Salwa kemana. Lalu biar saya telepon dulu. Iya Pak, TW. Udah nyawa. Pak, ini nggak mesti pakai ini kan video kita. Maksudnya matiin kamera it's okay kan? Kenapa emang? Nggak pakai baju kamu ya? Pakai, cuma belum mandi Pak. Ya, Pak. Benar, Pak. Kumal. Mandi. Habis buat pempek Pak. Nggak apa-apa. Sekarang, Nanti bau Pak. ikan Pak. Nyalain video. Bentar, tunggu yang lain. Bentar, nyalain video. Tunggu yang lain. Bentar, presentasinya nyalain video ya. Mau saya upload masalahnya. Yang lain Oh, maksudnya nyalain kamera. Ya, nyalain kamera. Guys. Pak. Yuk. Gimana sih? Ngopi Pak. Ngopi. Biasa tuak. Celah. Mana sih ya Allah? Yang baru bobot ciang mau presentasi cuci muka dulu. Ya Allah, iya. Cuci muka dulu ya. Si Randy, lu kamar mandi lagi, Ren? Oh, enggak. Kagak lah. Matt, muka lu jelek banget, Matt. Sumpah. Matt, muka lu jelek banget. Selalu bersama. Dengan baginda kau bernama ingin lari. Sri Nurhayati. Apa, Kak? Hai guys. Cik. Tadi, Kak. Cik. Pak. Lihat Inggris dong. Belum, anjir. Nyontek mulu kerjaan. Belum, tanggung. Ntar 2 lagi. Oh nih Sabtu.
Kenapa Matt Sky? Matt Sky, kenapa? Berisik lu, Bong. Adek lu mana? Ajis. Hah? Ini lupa. Jibong. Kakak bawa oleh-oleh ya. Aku tidak minta oleh-oleh. Halo, Maka dan itu Sugiharto. juga. Mau oleh-oleh apa, Ci? Tempe. Kan kita masih lama. Iya. Kirim dong. Nah, iya JNE lah. Pakai Lagi nggak kontainer. buka Pak JNE di sini soalnya pengiriman itu limited edition banget soalnya. Bukan limited edition, suka overload. Gelap. Guys. Presentasi udah hadir semua ya? Udah, Pak. Ada. Bentar. Aisyah. Bentar. Cantiknya cintamu. Dengan baginda kau pernah main nari-nari. Alka. Oi, Dak. Elak si Kesa. Gimana, Bang? Semua bos. Dik, Kesa, Dik. Peci dong, Dak. Siapa? Kesa, lu lihat apa Kesa? No, Kike Semiro anjing. Lagi ngojol ini si Rio. Lagi narik. Siapa tuh Ci. yang lagi narik? Gue Rio. Dak lu nggak Gimana pakai bisnis bajak? kita, Ci? Rio anjing lagi narik gitu. Narik Jangan dibilang di sini. Corona bos. Yo, bukan yang Grab nggak boleh ya? Ya elah cemen amat kan siapa gak boleh. Rendika, Boleh. Pak, itu, Pak. Parah banget Pak. Baju Dika ish. Gak pakai baju. Matem dik. Bapak Dika nggak di baju Dika. Awas ntar corona loh. Dia biangnya nggak apa-apa. Ayo Pak, mulai Pak. Nih, saya absen dulu ya. Yang presentasi Erlangga Perdana Putra. Pak langsung presentasi. Erlangga. Iya saya Pak hadir Pak. Oh, hadir. Siap. Sri Nurhayati, hadir. Hadir Pak. Hani Putri Anggreni, hadir. Halo, Salwa. Halo. Oh, itu Salwa. Aku nggak Saya pernah mau ngeliat makan. Salwa loh. Pangestu, hadir. Bikin Pangestu. email. Pas aku yang Halo, makan. Pak. Pas Salwa. Iya Pak. Salwa. Ada. Siap. Pak Rendika buset deh. Kagak di absen. Ini kan absen yang Presentasi, Dik. Oh presentasi. Kenapa Pak belajar? Satria emang presentasi, Pak. Enggak. Alka. Oi, Bang. Lu kayak orang gini lu. Kayak orang Irak. Orang Irak. Kan aku Ya. emang keturunan orang Irak. Ini saya mutal dulu semua, Wah, parah. Kecewa saya Pak. Saya keluar. Bentar, Al-Kausar, Anmod. Hai, guys. Coba si Ci, Anmod sendiri. Erlangga Anmod yang presentasi Anmod sendiri, bisa nggak? Salwa, Hani, kita presentasi. Erlangga.
Udah, Pak. Ya, apa ya, langsung. Udah. Si Eci. Ya. Unmute. Udah, Pak. Si Hani ya, Hani Putri Anggreni, unmute. Udah, Pak. Unmute. Oh, udah, sip. Ya, jadi ntar ini peraturannya yang presentasi ya, share screen ya, PPT. Nah, pas selesai itu baru sesi tanya jawab ya. Nah, untuk tanya jawabnya itu ya, tahu kan ada reaction kan di bawah? Angkat tangan atau apa kayak tepuk tangan apa tanda jempol kayak. Oh, iya, Pak. Atau kan kalau mau chatting juga bisa, nanyanya lewat chatting. Ya, Maksudnya, Pak? Iya, Pak. Bisa, Pak. Iya. maksudnya kalau mau bertanya nanti kalau pas sesi tanya Oke. jawab. Ya, bentar. Kalau gue yang ketiganya. Oke, siap. Dan Yuk, Pak, bentar, Pak. Hah? Bentar, Pak. Oke. Erlangga, saya serahkan pada Erlangga. Udah nih, Pak. Erlangga mana dah, Pak? Erlangganya mana dah? Coba, saya ganti sinyal dulu. Oh, ganti Ganti sinyal dulu. Pakai sinyal Aji. Telkomsel, guys. Badak. Deh. Ji. Halo, Ayo. guys. Halo, tes. Jis. Ada nggak? Guys, yang mau mesin pempek sama gue ya. Mana sih si Haji? Badak. Nih, lihat dulu dong. Nih. Ayo, langsung share aja, Sal. Share screen aja. Mabar. Share aja. Ya, langsung share Tuh, screen. Ego. Di yang Ego lagi. PPT. Z. Di download. TS-an, Dik. Dik, TS-an yuk. Anci, apaan? Siapa sih ngomong itu? Tahu. Sabto ya? Apaan sih lu, Bang? Bego, dongo. Ya, Pak. Dulu. Belum ya si Erlangga? Halo, Pak. Ada nggak suaranya? Ada suaranya? Iya. Ya, itu. Kalau langsung share screen aja. Kamera. Oh, kamera juga, Pak. Nah, kamera. Nah. Nah, saya, Pak. Siap. Yang share screen siapa? Yang share screen? Itu Salwa, Pak. Sawah ya. Pak. Yuk, mulai. Perkenalan dulu dong. Bukan dulu, Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Maaf, ini pakai slideshow bisa nggak? Pakai slideshow. Pakai apa? Di slideshow. PPT-nya. Slideshow tuh diapain? Biar jalan slide-nya itu. Ini kan per ini tuh di scroll ke bawah ya. Iya, Pakai HP ya. iya, Pak. Yang pakai laptop siapa? Yang pakai laptop? Kalau Bisa kamu. sih, Pak. Cuma. Google Translate. Bisa nggak Salwa? Ntar, Pak, buka dulu dari laptop. Siap. Salwa sama Erlangga serumah ya? Hah? background-nya Temboknya sama. samaan ya? Baginda kau beramai. What is it? Mohon yang baru join di unmute dulu selain yang bukan presentasi. Anjir.
Apaan sih? Ya, admin. Kenapa? Admin siapa itu admin? Ini siapa? Pak, kalau kayak gini aja nggak boleh, Pak. Kayak apa? Kayak gini aja. Nggak usah pakai slot gitu, Pak. Slideshow. Nggak bisa ya? Itu. Lebih baik yang pakai slideshow sih. Kalau di sini kelihatannya gambarnya Agak kecil. kecil. Kecil gitu ya? Iya. Atau yang pakai laptop siapa? Al, kamu pakai laptop nggak, Al? Atau si Pakai HP, Pak. si Ci? Kamu pakai laptop? Pakai apa, Pak? Laptopnya bocor. Bocor. Kayak orang. Nggak pakai notebook. Lagi PMS. Dengan baginda kau namai. Al lagi buka laptop apa gimana? Salah. Iya, Pak. Selalu bersama. Sabar guys. Pak, gimana kabarnya, Pak? Nggak baik. Pak, kita sampai ini kan, sampai apa? Mei tanggal 29 ya? Kata siapa? Kan instruksi dari gubernur. Asa belum dilihat. Ada lagi, tapi UHAMKA belum ngeluarin. Bukan sampai tanggal 19 April. Iya. Yang penting saya lebaran di rumah. Ci nggak pulang kampung, Ci. Jing nih di Sukabumi di rumah. Kan Ci udah di kampung. Udah. Kemarin pulang. Cepet banget habis. Duh, laptop, HP, cepet banget habis. Ini admin siapa nih admin? Nggak tahu, Pak. Silong nggak sih? Tutup aja jendelanya. Aisyah. Ngantuk. Kenapa? Sawah? Di laptop tuh harus di-download dulu nggak sih, Pak, Zoom-nya? Kalau nggak salah ya deh. Kalau nggak salah. Kalau Zoom iya, tapi kalau Classroom enggak. Enak ya pakai Classroom. Belum download ya di laptop ya? Sawah belum download di laptop? Erlangga aja, Pak, ya? Elangga pakai laptop. Belum. Saya pakai laptop nih, Pak. Siapa yang pakai laptop? Oh, kamu. Hani. Hani, kamu satu kelompok kan ya pakai Hani aja. Hani nggak ngomong ya? Dari tadi pada ngomong. Ya udah, Hani aja. Indonesia, air petra. Apaan sih kata blibli.com? Nah, Chapter 3 dulu, Nay. Ya Aisyah, istri Abu Bakar.
Udah nih. Pak. Ci, screenshot, Ci. Dia nggak bisa. Dia gimana sih Pak caranya? Slideshow. Erlangga. Apa? 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 Ada yang baru loh. Yang baru loh. Apa? Nah, Oreo rasa corona. itu ada kelihatan ini nggak ketutup-tutup tuh yang tabel chapter 3 ya ketutup-tutup ya. Iya. Itu apa itu? Hilangin coba bisa nggak? Nih. Ah, nah ini ada. Hai guys. Nah, Ada. udah mulai? Masih ada Pak item-itemnya Pak? Oh masih ada. Coba hilangin lagi tuh yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Ah udah kan? Udah belum? Atasnya tuh Pak. Atas. Ada. Udah. Ya, Siap? Tapi Kayak gini. Emang kayak gitu. Itu apa sih? Ini yang itu Pak. Tapi Yang tulisannya bajunya. Yaudah yuk kita mulai saja. Ayo silakan buka perkenalan langsung. Buka R. jangan di sini lah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dari PPT yang telah kami buat di chapter 3 dengan berjudul Global Management. Saya sendiri Erlangga Perdana Putra. Sri. Terus saya Sri Nurhayati. Wah, kurang kan aku. Kakak. Ya, nama saya Alkosar Pangestu. Hani. Saya Nah, sinyalnya naik. Bawa. Briani. Saya Salwa Nabila. Langsung saya aja. Next. Kan? Slide-nya tengah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian global management. Global evolusi, manajemen dari yang dulu hanya memerintah serta mengawasi. Sekarang ini ditambah menjadi pelatih bagi semua karyawan agar dapat bersaing secara global. Maksudnya itu bila kita lihat sekarang ini, manajemen telah mengalami pergeseran atau perubahan, dan kita tidak boleh melupakan masa lalu karena itu merupakan bagian dari masa kini dan masa yang akan datang. Sehingga bila kita lihat perusahaan banyak dihadapkan dengan pilihan berhadapan dengan pasar global atau memilih mati. Untuk hal itu, maka perusahaan akan sangat terpaksa untuk mengurangi struktur biaya secara radikal dengan cara merencanakan kembali dan mengurangi berbagai inisiatif yang meningkatkan biaya pada struktur, proses, dan produk. Untuk itu, perusahaan perlu untuk karyawan yang dapat melayani pasar lokal sekaligus pasar global. Nah, kita juga perlu meredefinisi dari fungsi manajer, yang mana dulu hanya memerintah serta mengawasi saja. Sekarang ini ditambah menjadi pelatih bagi semua karyawan agar dapat bersaing. Untuk itu, manajer perlu mempunyai sejumlah gagasan, ide, strategi, dan metode yang mampu membantu orang lain untuk dapat mengkondisikan dalam perubahan budaya. Juga diperlukan dalam perekrutan pembangunan perusahaan. Terus ada juga perspektif global. Apa itu perspektif global? Perspektif global adalah suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian atau kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau dari sisi kepentingan internasional. Oleh karena itu, sikap dan perbuatan kita juga diarahkan untuk kepentingan global. Lanjut. Terus ada aliansi perdagangan rasional.
Misalnya contohnya ada Uni Eropa, UN, NAFTA, dan ASEAN. Dimaksud dengan pentingnya itu tuh gimana ya, aliansi perdagangan regional itu, jadi Uni Eropa dan NAFTA itu gabungan 15 negara Eropa. Nah, misalnya contohnya dari NAFTA. NAFTA mulai beroperasi pada 1 Januari 1994. Awalnya NAFTA dilaksanakan oleh 2 negara Amerika Serikat dan Kanada. Pendirian NAFTA dilatar belakangi oleh Amerikan, bidang perdagangan, budaya, perjalanan, hingga cyberspace kerjasama yang dijalani tersebut. Terus pada September 1998, Meksiko pun mendatangani Declaration and Memorandum of Understanding yang meresmikan masuknya Meksiko ke dalam NAFTA, memiliki NAFTA. Terus tujuan NAFTA itu ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, terus menciptakan iklim usaha untuk mendorong persaingan yang adil. Dah, sekian dari saya. Lanjut oleh Erlangga. Di slide selanjutnya ada judul tentang mekanisme perdagangan global. Di sini dibagi menjadi 4, ada World Trade Organization, terus Organization for Economic Cooperation and Development, terus ada juga International Monetary Fund and World Bank. Untuk World Trade Organization sendiri itu kayak WTO ini berperan sebagai WTO sendiri berperan sebagai monitoring atau promosi dan perdagangan global. Jadi di dalam ini kayak dua negara ini sebagai kepala dari perdagangan yang ada di global sendiri. Misalkan Meksiko sebagai kepalanya dan di bawahnya itu ada 15 negara lain seperti Amerika dan lainnya. Terus Terus ada Organization for Economic Cooperation and Development. Jadi di sini dijelaskan bahwa organisasi internasional dengan 30 negara yang menerima prinsip demokrasi, perwakilan, dan ekonomi pasar bebas. Terus ada juga International Monetary Fund. Yang disebut di sini adalah organisasi yang mempromosikan kerjasama moneter internasional dan memberikan saran kebijakan, pinjaman sementara, dan bantuan teknis untuk membangun dan menjaga stabilitas keuangan dan memperkuat ekonomi. Jadi International Monetary Fund ini termasuk kayak inti bagian dari yang ada dari WTO Trade Organization sendiri. Jadi dalam perdagangan global sendiri, International Monetary Fund ini sangat berperan penting karena dia yang mengatur segala kebijakan, saran, pinjaman sementara, dan bantuan teknis untuk membangun, menjaga stabilitas keuangan, bahkan untuk memperkuat ekonominya sendiri. Lalu di sini ada World Bank, yang diartikan organisasi yang terdiri dari 5 lembaga terkait yang erat yang menyediakan bantuan keuangan dan teknis penting untuk negara-negara berkembang di seluruh dunia. Ya, selanjutnya. Lalu ada perbedaan jenis organisasi global. Di sini dibagi menjadi 3, ada perusahaan multinasional, perusahaan transnasional, lalu ada organisasi tanpa batas. Untuk perusahaan multinasional sendiri adalah perusahaan yang menyelenggarakan operasi secara berarti di berbagai negara, tetapi mengelola itu dari negara sendiri. Misalkan Indonesia. Indonesia ini menyelenggarakan operasi seperti kayak perdagangan nasional sendiri atau perdagangan global sendiri, tapi Indonesia itu tidak meminjam negara lain untuk mengelola apa yang dibuat. Jadi dia membuatnya itu dari negaranya dia sendiri. Lalu ada organisasi tanpa batas. Organisasi tanpa batas adalah tipe organisasi global di mana hambatan geografis buatan manusia dihilangkan. Jadi kayak organisasi tanpa batas ini buatan manusia, kayak semuanya itu buatannya udah kayak robot semua, kayak mesin semua segala macamnya. Jadi manusianya itu udah nggak ada lagi. Terus ada perusahaan transnasional. Untuk perusahaan transnasional adalah perusahaan yang menyelenggarakan operasi yang signifikan di lebih dari satu negara, tetapi mendesentralisasikan manajemen ke
negara lokal kayak gitu biasanya. Terus selanjutnya itu ada bagaimana cara mengerti dunia internasional. Jadi pertama tuh ada global sourcing, terus yang kedua ada export, ada atau kayak perizinan atau waralaba gitu. Jadi kita harus ada kayak laba terus ekspor impor juga kita kayak Black dog, my itu word. harus impor gitu. Black dog kacau. Terus yang selanjutnya ini Next nih. Next slide. Aninya ketiduran deh. Nih, wake up. Ya ini kayaknya. ada manajemen global environment. Terus itu ada di lingkungan politik atau hukum. Terus ada berpedoman kepada, jadi di lingkungan politik atau hukum itu ada berpedoman kepada, pertama itu ada hukum negara bagian atau di provinsi. Terus yang kedua itu ada kondisi politik dan stabilitas suatu negara. Terus sama negara setempat serta hukum global. Di sini ada managing in a global environment atau lingkungan ekonomi. Di sini tuh meliputi ada 6. Yang pertama itu tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga sama kayak presentasi tertentu yang diperhitungkan dari pokok pinjaman yang harus dibayar oleh debitur dalam periode tertentu dan diterima oleh kreditur sebagai imbalan dasar. Ada inflasi. Inflasi ini suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang disebabkan karena keseimbangan arus uang dan barang. Adanya tahap siklus bisnis bisa dijelaskan dalam hal suatu bisnis akan laku satu tahun tertentu atau akan berubah-ubah. Jadi tidak setiap terus-terusnya bisnisnya akan laku. Ada saatnya dia jok menurun. Terus ada fluktuasi pasar saham. Fluktuasi adalah ketidaktetapan atau guncangan sebagai contoh terhadap harga barang dan sebagainya atas segala hal itu perubahan. Selanjutnya ada managing global environment atau lingkungan sosial budaya. Adanya nilai-nilai, tingkah laku, sikap orang-orang berbeda-beda, dan lifestyle gaya hidup tiap orang juga berbeda-beda. Tren yang digunakan orang berbeda, tradisi berbeda, keyakinan kita semua berbeda, selera dan pola pikir setiap manusia pun berbeda. Oke, baiklah teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan di mana global management in today's world. Yang mana itu artinya manajemen global di dunia hari ini. Di situ ada kesuksesan mengelola lingkungan global saat akan membutuhkan sensitivitas dan pengertian yang luar biasa. Nah, maksud di sini itu adalah contohnya itu dari Zara ya, menggambarkan bahwa pasar global memberikan peluang dan tantangan bagi manajer dengan seluruh dunia sebagai suatu pasar dan perbatasan nasional menjadi semakin tak terkait. Potensi bagi organisasi seperti Zara untuk berkembang meluas secara dramatis. Sebuah studi dari 1.250 perusahaan produksi Amerika yang sangat beragam menemukan bahwa perusahaan yang beroperasi di berbagai negara mempunyai pertumbuhan penjualan yang berlipat ganda dan
laba yang lebih tinggi daripada perusahaan domestik. Nah, terus ada para manajer perlu menyesuaikan gaya kepemimpinan dan pendekatan manajemennya untuk mengakomodasikan perbedaan pandangan. Nah, maksud di sini itu saya kasih contoh di mana situasi kerja yang berbeda memerlukan gaya kepemimpinan yang berbeda dan kebanyakan manajer menggunakan satu dari dua pendekatan yang mana di situ ada dominasi dan prestise. Ketika manajer memimpin melalui dominasi, manajer tersebut mempengaruhi orang lain dengan bersikap asertif dan memanfaatkan kekuatan dan orientasi formal Anda. Pendekatan ini bekerja paling baik bila pekerjaan manajer tersebut adalah membuat semua orang selaras dan bergerak ke arah yang sama. Bila ada strategi yang jelas untuk meluncurkan produk baru, misalnya, dan tantangannya adalah membuat tim Anda memperlakukan kan jadi bilang bisa sebelum UTS sama sebelum UAS. Dominasi adalah cara yang efektif untuk menciptakan front yang terpadu. Nah, terus slide selanjutnya. Di situ ada challenge of manager of a global workforce. Maksudnya itu tantangan mengelola tenaga kerja global. Nah, di mana di situ ada tantangan individu atau profesionalitas atau di situ tuh tantangan ini ya per orang ya gitu ya. Di situ ada keserasian antara pekerja dengan organisasinya. Terus ada tanggung jawab etnis dan sosial. Terus ada produktivitas. Terus ada pelimpahan kekuasaan atau wewenang. Terus di situ yang terakhir ada penyaluran buah pikiran. Nah, untuk tantangan manajemen sumber daya manusia lainnya, di situ ada muncul isu-isu keberagaman di tempat kerja, adanya perubahan tuntunan dari pemerintah, adanya perubahan struktur organisasi, terus ada perkembangan teknologi khususnya informatika, dan yang terakhir adanya isu pendekatan manajemen yang cenderung ke arah pemberdayaan karyawan dan tim kerja mandiri. Terima kasih semua. Ada satu lagi. Yang tadi ya? Lanjut. Iya, lanjut. Yang 4. Yang ini. Ci. Ada nggak di layarnya? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Cuma file doang, gambar file. Share screen-nya matiin dulu, habis itu ulang lagi share screen-nya.
So, please move the window away from the share application. Nggak bisa, Pak. Buka PPT-nya baru nanti share screen lagi coba. Coba. Sip. Nggak. Iya, ada nggak? Nggak ada. Bersama. Benar. Gimana? Aisyah. Aisyah. Ya, Teman ada yang puasa nggak? ulang kayak awal lagi kan? Ya, Pak, nggak bisa dibuka. Nggak usah dibuka. Bisa. Coba, nggak, Erlangga. Ya, Pak. Coba ente yang buka. Share screen. Ya, belum dipindahin datanya, Pak. Bentar, Pak. Yuk. Nah, itu bisa. Bisa, Pak. Bisa.
Lalu saya lagi coba copy deh, takutnya nggak bisa. Siap. Bisa kan itu? Udah kan gini kelihatan? Ya udah lanjut aja. Ya. Ada juga yang dimaksud dengan following at the first workforce. Following the first workforce itu adalah keragaman tempat kerja. Maksud dari keragaman tempat kerja itu suatu hal di mana orang-orang dalam sebuah organisasi saling berbeda dan memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya. Jadi di mana ada suatu organisasi atau di dalam pekerjaan itu mereka dengan berbeda-bedanya skill atau ada juga kemiripan dalam skillnya masing-masing. Nah, terus, mengapa mengelola keragaman tempat kerja begitu penting? Karena adanya manajemen orang, kinerja, organisasi, dan strategis. Terus, misalnya, manajemen orang yaitu bisa saja menggunakan bakat karyawan dengan baik, meningkatkan kualitas problem solving team, kemampuan menarik dan mempertahankan karyawan dari berbagai latar belakang. Terus, kinerja organisasi mengurangi pembiayaan yang berhubungan dengan pergantian, ketidakhadiran, dan tuntutan karyawan. Terus, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Terus, meningkatkan sistem yang fleksibel. Terus, yang terakhir ada juga strategis. Maksud dari strategis yaitu ada 4. Satu, meningkatkan pemahaman pangsa pasar yang akan mengarahkan pada keragaman konsumen. Terus berpotensi meningkatkan pertumbuhan penjualan dan nilai pasar saham. 3, sumber daya yang potensial dalam inovasi. 4, sebagai moral dan etika dalam melaksanakan apa yang benar dan tepat. Dilanjut oleh Erlangga. Tempat kerja yang berubah. Karakteristik populasi ini dicontohkan yang ada di negara Amerika Serikat. Yang pertama ada total populasi Amerika Serikat. Jadi tempat kerja yang berubah itu dipengaruhi juga oleh total populasi manusia atau sumber daya manusianya yang ada di Amerika sendiri. Terus yang kedua ada kelompok ras atau etnis. Terus ada yang ketiga ada populasi yang menua. Terus lanjut aja. Nih. Nah. Di sini ada garis waktu evolusi tenaga kerja, perbedaan. Yang pertama ada age atau umur atau usia. Yang kedua ada gender atau jenis kelamin. Yang ketiga ada race and ethnicity. Yang dimaksud adalah ras dan etnis. Yang ketiga ada disability atau abilities. Yang dimaksud adalah kecacatan atau kemampuan dari seseorang. Yang kelima ada religion atau agama, lalu dipengaruhi juga oleh LGBT, lalu dan lainnya. Untuk semua yang saya sebutin tadi akan dijelaskan di slide berikutnya. Oke, baiklah. Slide selanjutnya akan saya jelaskan keanekaragaman tenaga kerja, baik dalam usia maupun jenis kelamin. Nah, di sini umur... gue bukan sih. Iya. Kok beda? Usia ya sama aja umur. Itu kan umur. Ada... Kedua... bukan gua.
Gue di slide 8. Oh, aku Tahu, Mak. Itu Maaf salah. guys. Keragaman tenaga kerja, usia dan jenis kelamin. Pertama tuh ada umur. Kedua judul 7 dari judul kedua dari Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964 dan diskriminasi usia dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 1967 melarang diskriminasi umur. Terus yang kedua tuh ada jenis kelamin. Perempuan 49,8% dan laki-laki 50,2%. Sekarang masing-masing hampir setengah dari tenaga kerja. Terus next-nya itu ada ras, ada warisan biologis atau termasuk warna kulit dan sifat-sifat terkait yang digunakan oleh orang untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri. Terus terakhir tuh ada etnisitas, sifat sosial atau seperti latar belakang budaya atau kesetiaan yang dimiliki oleh popularitas manusia. Terus lanjutnya sama Al. Al, suaranya. Oh, suaranya. Maaf tadi saya mute. Keanekaragaman tenaga kerja baik dari usia maupun jenis kelamin. Nah, di sini ada kecacatan atau kemampuan. Orang Amerika dengan cacat, Undang-Undang tahun 1990 melarang diskriminasi terhadap orang penyandang cacat. Nah, maksud di sini tuh orang yang cacat atau yang berkebutuhan khusus itu dilarang untuk tidak ada perbedaan. Jadi setiap tenaga kerja itu harus adil. Terus di sini ada agama. Judul 7 dari Undang-Undang Hak Sipil dilarang diskriminasi berdasarkan agama. Jadi tidak memandang agama apapun ya. Next. Nah, selanjutnya di sini ada keanekaragaman tenaga kerja. LGBT atau yang biasa atau singkatan dari lesbi, gay, biseksual, transgender atau jenis lain dari perbedaan. Nah, di sini ada LGBT. Dalam 2 kasus terpisah, Mahkamah Agung Amerika Serikat yang hakim berpendapat bahwa transgender dan lesbian, biseksual, dan gay individu dilindungi di bawah larangan judul 7 terhadap diskriminasi seksual, di mana LGBT ini hak-haknya itu tuh dilindungi, jadi tidak ada diskriminasi. Selanjutnya di sini ada jenis keanekaragaman lain. Keanekaragaman lain mengacu pada apa saja perbedaan atau perbedaan yang mungkin ada dalam tempat kerja. Oke, baik. Selesai. Selanjutnya ada langit-langit kaca. Langit-langit kaca itu sebuah kotak hiasan untuk wanita yang dipakai untuk mewakili sebuah pembatas tak terlihat yang menghalangi wanita untuk mencapai ke tingkat yang lebih baik. Hiasan tersebut pertama kali dicetus oleh kaum feminis dalam rujukan kepada pembatas dalam karir wanita berprestasi tinggi. Jadi zamannya dulu wanita itu tidak boleh dapat berprestasi yang tinggi. Biasanya laki-laki yang lebih unggul. Jadi adanya langit-langit kaca untuk membatasi bahwa perempuan tidak boleh lebih unggul daripada laki-laki. Terus ada mentoring atau pendamping. Mentoring ini suatu proses di mana berpengalamannya anggota organisasi atau seorang mentor yang memberikan saran dan bimbingan untuk anggota yang kurang berpengalaman, yaitu anak didiknya. Sudah selesai. Sekian dari saya. Ya, jadi sekian dari kelompok kami untuk presentasi di chapter 3 dan 4. Lalu ini ada slide pertanyaan. Nah, slide pertanyaan mana, Bang? Mana?
Dimasukin nggak? Bentar. Nggak. Nah, iya Pak. Ini aja di-floorkan aja pertanyaan ke peserta. Disebutin. Di-floorkan pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Oh, Ada yang mau jadi bertanya? dari presentasi yang tadi, ada yang mau bertanya nggak? Untuk PPT-nya gue share di ini ya, di grup aja. Di grup. Aisyah. Baiklah teman-teman semua, apa ada yang ingin dipertanyakan dari kelompok kami? Share screen-nya matiin aja nih. Ya, bentar Pak. Saya masih Emang gue bapak-bapak. Oh iya, maaf. Ntar dulu. Bukan gua mana? Mood lagi nih, Pak. Share screen-nya matiin dulu. Gimana ini ya? Udah mati. Kau nama Ya belum. Aku nggak ngerti sih matinya. Nah, ada. Gede banget. Bukunya gede banget. Guys, Guys, ada yang mau bertanya nggak? Berapa pertanyaan, Pak? Berapa pertanyaan? Terserah. Mumpung menilai nih, masuk nilai. kita punya Ayo, keaktifan nih. Ayo teman-teman. Ayo buat nambah nilai. Yahya Pak katanya pengen nanya. Ayo Yahya. Mau tanya Pak. Siapa? Angkat ini dah, kasih emot ini. Reaction-nya. Ketahuan. Nah, ada apa Zahra Putri Cahyani? Oke, baik. Saya Suaranya kecil. kedengeran nggak? Kecil. Kedengeran nggak? Ya. Ya, kedengaran. Terus? Oke, baik. Saya mau tanya mengenai NAFTA bagi Kanada dan Meksiko. Apa cakap? Apa? Cakap. NAFTA bagi Kanada dan Meksiko. Apa? Kedengeran nggak? Enggak. Chat aja dah. Chat ya. Ya. Personal ya. Everyone aja ya. Tapi ini nggak kedengeran. Coba deh, denger nggak? Kedengeran. Aku kedengeran. Oke, aku tanya ya. Ya. NAFTA bagi Kanada dan Meksiko. Kanada dan Meksiko membutuhkan Amerika Serikat sebagai pemberi dana dan bantuan ekonomi kedua negara saat ini. Pelan-pelan. Ci, lu aja Ci yang nyatet Ci. Ya, terus. Gak kedengeran. Ya, terus. Kedengeran nggak? Ya, terus. Tapi pelan-pelan, Pak. Oke, ulang ya. Bagi Kanada dan Meksiko. Nah, Kanada dan Meksiko saat ini membutuhkan Amerika Serikat sebagai pemberi dana dan bantuan ekonomi kedua negara yang sedang memburuk ini. Yang jadi Stop dulu. Enggak, udah lanjut aja. Lanjut. Ya. Yang jadi pertanyaan saat ini adalah apakah keberadaan NAFTA saat ini masih memberikan manfaat bagi ketiga negara anggotanya, yaitu Apakah keberadaan? bukankah Amerika Serikat sangat terlihat sebagai tulang punggung keberlangsungan NAFTA? Dah, itu pertanyaannya. Apakah NAFTA? Nanti coba PC di grup ya, Ra.
ditampung dulu kan ya Pak ya? Yuk, terserah. Tampung dulu aja Pak. Sambil dicari jawabannya. Nah ini suka gue yang ini. Nafta. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Ya. Ya, saya mau bertanya, Pak. Iya, saya tahu. Iya. Dalam global management in today's world, udah belum? Iya. Dalam kondisi saat ini, iya, udah. Khususnya pada masa pandemi ini. Khususnya apa ya? Pada masa pandemi. Iya. Ya, tulis aja ya di komen ya. Udah. Oke, ya baik lagi. Bagaimana sih cara seorang manajer sebuah perusahaan? Intinya cara seorang manajer sebuah perusahaan. Bagaimana sih cara seorang manajer sebuah perusahaan agar tetap stabil dan eksis di industri global? Agar tetap eksis. Stabil dan eksis di industri global. Oke. Dengan keterbatasan yang dilarang pemerintah. Jadi COVID ini. Iya, tunggu dulu belum selesai. Bikin cerpen. Udah belum? Udah. Apakah manajer tersebut Ya Allah. Apakah manajer tersebut harus mengikuti gaya kepemimpinan dahulu? Atau tidak? Belum. Kepemimpinan dahulu. Iya. Atau harus menyesuaikan
situasi gaya kepemimpinannya. Menyesuaikan Gaya kepemimpinannya. gaya Sesuai dengan situasi saat ini. Iya, tahu. Udah, terima Oke kasih. Yahya. Sama-sama Yahya. Pertanyaan sangat bagus. Ada lagi? Bapak ada berapa pertanyaan, Kak? Apa? Ada berapa pertanyaan? Ada 2. Baru 2 ya? Tampungnya berapa? Si admin siapa sih? Masih ada kok. Mutlisa ya? Satu lagi. 3 Jadi, pertanyaan. jadi Ayo guys, satu lagi. Apakah keberadaan Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. siapa? Jenita. Iya. Zenita? Apa siapa? Kedengeran nggak suaranya? Iya. Apa sih? Jadi kan, tadi kan ada yang dibahas di chapter 4 kan, katanya kalau di negara... Nggak kedengeran, woi. Nggak. Ketik. Ininya deketin ke mulut. Maaf ya, Mikrofonnya. Masukin ke mulut kalian. Udah dicat aja di chat. Iya. Yang nanya maaf. PC ya, PC. Yang nanya maaf siapa? Zenita. Delita. namanya. Zenita. Oh, Zenita Khairunisa. Iya. Cuma 3 pertanyaan doang kan, Pak? Yoi. Iya, Zenita ngechat di mana dah? PC ke aku. PC aku ya. Oh, PC kalian semua ya? Iyalah. Lu mau nggak usah. So sweet. Tame awal. Alka di mana, Alka? Lagi di kamar, guys.
Di kampung. Iya. Kamu di mana, Zahra? Di rumah. Di dunia? Enggak, di surga. Oh, amin. Amin jadi bidadari ya. Kan sih. Kakak kampungnya di mana emang? Belitung, sayang. Oh, jauh dong. Enggak dong. Deket kok kalau naik pesawat. Ayo sinilah main. Kalau dibiayain gue mau. Cari dulu. Ayo. Udah pertanyaannya. Udah? Udah. Mana? Nggak ada. Mana belum dijawab? Pertanyaan terakhir yang gue lupa. Ditaruh di grup, Lang. Di grup. Iya. Apa? Ya bentuknya VN. Ini langsung kita jawab sekarang. Ya, jawab aja dah. Ayo, jawab ya. Ayo, siapa yang mau jawab? Kawa mau jawab. Jawab semua aja ya. Kawa Nanti dulu. ditambah-tambahin aja. Iya, gampang udah gitu. Kawa. Itu suaranya lu mati, Bambang. Oh iya. Yang nafta itu kan katanya tadi itu kan ya Amerika langsung tapi itu sebenarnya enggak, sebenarnya tuh nafta yang bantuin Amerika sampai Amerika bisa sampai kayak saat ini, kayak nafta itu telah memberikan bisa kepada Amerika dengan akses yang lebih baik, kayak bahan-bahan diberikan nafta, terus dapat banget dia di seluruh dunia. Nafta ngasih ke Amerika, nafta masih apa namanya, kayak masih jadi pulang buat kayak masih penting nggak bagi anggota gitu loh, yang bikin kayak saat ini bantuin sama nafta. Ya. Pak, saya mau lanjutin jawaban dari saya, boleh? Ada yang mau nambahin nggak? Saya mau nambahin jawaban dari saya, boleh? Boleh, Ayan Ci. Ya. Ya, jadi nafsa itu yang jelas dan
Ih, suaranya deketin. Ki, suaranya nggak ada, Ki. Hah? Sih nggak kedengeran. Bisik-bisik dia. Pakai bahasa isyarat ya? Hah? Bagi Amerika Serikat juga adalah pasar ekspor kedua dan ketiga. Ki ngomong nggak jelas. Ci. Masuk nggak jelas. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Kok nggak ada sih? Nah baru Ada nggak? tuh. Ini baru ada. Ngomongin jangan samping. Ya Pak. Jadi yang jelas nafta masih ada dan hidup hingga sekarang walaupun kerugian yang didapatkan tidak sedikit, namun sepertinya keuntungan yang didapatkan oleh ketiga negara cukup membuat nafta bertahan. Nah, terus tadi manfaatnya bagi Amerika itu karena adanya tiga negara Kanada dan Meksiko adalah pasar ekspor kedua dan ketiga terbesar bagi Amerika Serikat. Terhitung dalam tahun 1992 sampai 98, nilai ekspor sektor pertanian Amerika Serikat meningkat sebesar 26%. Sedangkan terhitung tahun 97 sampai 98, ekspor makanan dan pangan Amerika Serikat ke Meksiko meningkat dari 881 juta dolar menjadi 5,9 miliar dolar. Ini merupakan rekor terbesar selama 5 tahun dalam NAFTA. Jadi sebenarnya NAFTA itu masih bisa bermanfaat juga buat Amerika. Dan tiga anggota negaranya. Itu Pak tambahan dari aku. Gimana Zara? Oke. Kok nggak ada suaranya? Ya. Halo. Udah, segitu. Zahra. Boleh dilanjut. Tunggu siapa ada yang mau nambahin atau gimana? Udah. Jadi ini gimana? Pertanyaan Zahra ya? Gimana Kak? Bisa dipahamin nggak jawaban dari aku sama Saul? Gimana? Masih agak bisa dipahamin nggak jawaban aku sama Salwa? Iya bisa. Jadi pada intinya itu NAFTA sampai saat ini masih ada eksistensialnya. Yang jelas NAFTA itu masih hidup walaupun kerugian yang didapatkan tidak sedikit, gitu kan maksudnya? Iya. Ya, cukup. Terima kasih kelompok 1. Iya, sama-sama Zahra. Oke, karena Zahra sudah puas dengan jawaban kita, baiklah lanjut di pertanyaan yang Yahya. Pertanyaan nomor 2 di mana Yahya bertanya, dalam kondisi saat ini, khususnya pada masa pandemi, bagaimana cara manajer perusahaan agar tetap eksis dan stabil di industri global dengan keterbatasan yang dilarang oleh pemerintah? Apakah manajer tersebut harus mengikuti kepemimpinan dahulu atau harus menyesuaikan gaya kepemimpinannya pada saat kasus corona ini? Baiklah, saya sendiri akan menjawab. Seorang manajer perusahaan pastinya akan menyesuaikan gaya kepemimpinannya pada saat ini. Karena apa? Karena kasus corona ini atau COVID-19 ini bukan kasus yang yang enteng. Ini kasus mendunia yang udah masuk ke Indonesia bahkan. Jadi manajer perusahaan harus bersikap tegas dalam menyatakan sikap. Manajer perusahaan tersebut bisa memberlakukan work from home atau WTH, salah maaf.
Karena apa? Karena di tengah pandemi yang belum dapat diprediksi kapan berakhirnya ini, WFH menjadi satu-satunya opsi untuk mencegah keadaan lebih buruk bagi karyawan maupun perusahaan. Karena itu, pemimpin perusahaan mesti memikirkan sistem WFH yang produktif. Itu tergantung perusahaan masing-masing. Meski kerja remote, perusahaan harus tetap dapat memantau jam kerja serta absensi karyawannya. Gitu ya. Oke, baik. Ngerti. Oke ya, selalu tetap di rumah ya, jangan kemana-mana. Ingat, Jakarta udah red zone. Oke. Baiklah ya. Terima kasih. Makasih kelompok 1. Oke. Ya, sama-sama. Sama-sama. Aduh, Pertanyaan 3. Yang 3 siapa sih? Gak denger VN-nya. GG ya? R. Dia PC ke Erlangga bukan sih? Apa? Dia yang VN itu tahu. Iya, tak dulu. Lagi dicari. Ya Allah. Bukan lu kembar juga. Kedengeran nggak? Kan tadi di chapter 3 atau di chapter 4 kalian kan ngomong kalau misalkan di negara Amerika itu banyak banget yang namanya gerakan feminisme, gerakan anti rasisme, gerakan gerakan anti colorism. Nah, itu kan di negara sana kan. Itu yang bikin kayak semua orang, semua ras, semua kulit, semua warna itu boleh bekerja. Nah, kalau di Indonesia sendiri gimana sih? Hak-haknya itu kayak gimana? Terima kasih. Hak untuk bekerja gitu. Hak dalam bekerja kan? Hak ras. Nah, berarti kalau hak-hak dalam bekerja ini kayak yang di Indonesia kan? Indonesia ini kan punya mengenal banyak UU Ketenagakerjaan seperti cuti, penggajian atau payroll, terus lembur, pajak, penghasilan atau PPh 21 dan BPJS kan. Nah, itu semua diatur di situ kan di Indonesia dan aturan upah pengupahan di Indonesia ini telah diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau UU Ketenagakerjaan. Jadi dalam pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan dan memiliki kehidupan yang layak bagi manusia. Maka dari itu pemerintah meminta perusahaan memberikan kompensasi dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Ada yang pertama itu upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaan. Ada juga upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, bentuk dan cara pembayaran upah, denda, potongan upah, dan segala macamnya. Terus ada juga di sini kayak di Indonesia juga punya aturan tentang struktur dan skala upah sendiri. Terus ada kewajiban pembayaran upah. Terus ada penghitungan upah pokok, ada sanksi sendiri apabila pekerja atau buruh dapat dikenai denda jika melakukan pelanggaran kesengajaan atau kelainannya. Sebaliknya, jika pengusaha terlambat membayar upah, dapat pula dikenai denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja atau buruh. Terus ada kadaluarsanya juga, ada tunjangan hari raya atau THR. Terus itu kalau ras-ras sendiri itu yang nggak jauh beda sama negara-negara yang udah dijelasin tadi di PPT gitu. Kalau untuk Indonesia nggak ada namanya aturan untuk kayak orang ras kulit putih atau hitam tidak boleh bekerja gitu. Semua orang punya hak untuk bekerja. Mungkin ada beberapa perusahaan yang menetapkan kayak misalkan sebagai perempuan di suatu perusahaan jika ingin menjadi sekretaris harus kita sebagai Islam itu harus lepas kerudung segala macam, kan itu ada kebijakan-kebijakan dari perusahaan-perusahaannya sendiri. Itu bagaimana perusahaan-perusahaannya sih kalau kayak gitu. Jadi untuk menangani hal kayak rasisme atau hal-hal lainnya
itu butuh dikaji lagi lebih dalam sih. Kalau untuk hal-hal peraturan perusahaan sendiri itu yang mengatur bukan pemerintah juga ikut nyemplung dalam hal tersebut, tapi semuanya kembali ke pemilik perusahaan yang ada di perusahaan tersebut. Kayak gitu. Banyak hal sih kayak gitu. Kalau untuk melihat kayak gini tuh sebenarnya luas dan bisa dibahas banyak gitu. Banyak juga kayak perusahaan-perusahaan yang menyeleweng itu banyak kena sanksi, ya kan. Apalagi jam kerjanya yang bukan yang ditentukan apa yang oleh pemerintah itu bisa dikenakan. Itu juga banyak kan, apalagi di Indonesia ini sumber daya manusianya itu lebih besar dibandingkan apa yang ada di pekerjaan yang ada di Indonesia. Jadi banyak hal yang harus diperhitungkan gitu. Kalau untuk rasisme mungkin ada beberapa perusahaan yang melakukan hal itu. Karena kan ya itu mungkin peraturan-peraturan sendiri, apalagi kayak SPG kan itu butuh kayak menarik perhatian pelanggannya supaya mau beli barang tersebut. Makanya kenapa rata-rata para SPG itu dinilainya cantik dan harus lepas kerudung. Kayak gitu sih. Mungkin ada yang mau nambahin? Hani mau nambahin, Hani? Ya kalau pengaturan kayak gitu ya pasti ada lah. Setiap negara pasti mempunyai peraturan-peraturan sendiri dalam hal rasisme segala macam. Ya, tapi kan kayak kalau dia bilang kayak di luar itu yang kulit hitam dan kulit putih kan kadang suka di beda-bedain gitu. Nah, yang kayak gitu tuh pasti dia ibarat beda cara bekerjanya. Ibaratnya kalau zaman dulu kan yang putih itu lebih unggul, yang hitam itu jadi budak. Seperti itu. Kalau di Indonesia salah satu haknya kan yang berpendidikan, yang berkuasa, yang enggak ya jadi tangan kanan, jadi apa? Kiri. Kalau di Indonesia sih sekarang lebih kayak ke ini ya, kayak ke Islam, kayak kalau mau kerja jadi ini kayak harus kayak nggak boleh pakai kerudung kayak pramugari, kayak ya udah jangan pakai kerudung gitu. Kayak kalau Indonesia lebih ke itu sih. Kalau sekarang nggak ada yang rasis kayak kulit hitam nggak boleh kerja gitu. Belum. Nah, karena kan setiap negara itu punya peraturan dan undang-undang yang udah ditentukan yang berbeda-beda gitu dalam sistem negaranya atau independensi negaranya sendiri gitu. Konstitusi yang ada di negara-negara baik Amerika atau negara-negara lain itu berbeda banget sama Indonesia. Indonesia juga udah ditentukan kayak undang-undang dasar, terus ada juga Pancasila. Pancasila juga disebutin ada 5 hal yang penting kan di situ, kayak tentang benar-benar bagaimana menuntut tentang hakikatnya kita sebagai manusia itu dijunjung tinggi lah ya. Ibaratnya kayak ya setiap negara itu punya konstitusinya sendiri, setiap negara punya peraturannya sendiri. Mungkin Amerika menilai kalau ras kulit hitam itu adalah orang-orang yang berpikiran dulunya itu adalah kayak ya mereka budak daripada ras yang kulit putih, karena daripada cerita-ceritanya banyak hal gitu loh. Kalau mengenai hal itu kayak banyak hal yang bisa diceritain gitu kan. Apalagi kayak cerita-cerita ya ibaratnya kayak film yang kita kenal lah, Rambo. Sebenarnya enggak Rambo menang satu dia sendiri terus lawan dari negara-negara dalam kan, negara yang kata kalau nggak salah negara apa sih dia itu, Rambo kan. Sebenarnya Rambo tuh nggak menang, itu Amerika tuh nggak menang sebenarnya. Amerika tuh kalah. Tapi di Amerika membuat film yang membalikkan fakta yang sebenarnya kayak gitu. Itulah kenapa ada namanya perseorangan tentang ras, kulit putih dan hitam. Tapi kalau emang itu sih yang gue tahu. Tapi kalau emang salah ya bisa dikoreksi sama bapaknya. Mungkin yang bapaknya juga lebih tahu. Ya Pak ya? Enggak Pak. Bapaknya. Ada yang menambahkan peserta? Masih mau. Tanggapannya peserta? Ayo, itu yang bertanya siapa sih Genita? Beb. JJ, apa bisa dipahami? JJ. JJ. Genitanya ketiduran. Bisa katanya. Oh, bisa. Ada yang mau nambahin? Bapak mungkin Pak pengen nambahin. Tadi yang pertama terkait nafta ya? Iya.
Kalau misalnya nggak ada keuntungan antara ketiga negara itu, pasti udah bubar lama. Masalah sampai sekarang kan masih. Nah, itu Amerika itu ya. Sumber dayanya kebanyakan, contohnya oil, minyak, itu lebih ke daerah yang berbatasan dengan Meksiko. Mereka nyari sumbernya dari situ, atau Amerika Selatan. Nah, Amerika itu juga butuh pekerja-pekerja ya harian buruh lepas yang dari Meksiko. Sama Kanada juga. Kalau misalnya nggak ada keuntungan, maksudnya antara ketiga negara itu nggak bakalan sampai sekarang masih ada NAFTA itu ya. Terus yang kedua tadi terkait apa tadi? Manajemen gaya manajemen saat ini, Pak, pandemi. Bagaimana manajer menangani perusahaannya pada situasi saat ini. Pada situasi saat ini. Iya. Ya pasti hitungannya ya. Sebuah perusahaan itu kan pasti punya strategi ya, punya plan ya. Gara-gara kasus corona ini ya, secara global itu pasti strateginya itu ya udah dipikirin tuh, pasti nggak bakal kalau nggak mundur atau bakal gagal dilakuin. Nah makanya muncul ada plan B atau plan C. Yang paling berat itu ya kalau misalnya WFA itu ya itu hitungannya untuk orang-orang kantoran atau pekerja perusahaan-perusahaan kayak tidak berhubungan dengan industri seperti produksi ya, kayak manufaktur ya. Yang paling bergawat itu yang masalah manufaktur itu. Nah, para direktur atau pemimpin perusahaan itu ya paling sulit sekarang itu ngurangin kos biaya. Cara dengan apa? PHK. Itu dia. Karyawan. PHK karyawan. Sekarang udah lagi PHK besar-besaran kan. Nyari kerjaan sekarang susah. Di PHK besar-besaran dan itu juga ya sekarang kalau pendapatannya nggak ada dari mana? Dari ojol gitu. Ojol juga susah sekarang kan. Iya. Pengen aja nyari makan. Juga masih. Nah ya dari Goret gitu, dari Goret atau Grab Bike itu kan agak susah, kebanyakan dari makanan kan. Iya, Pak. Itu makanan juga ya nggak terlalu sering-sering banget. Itu benar-benar ya kalian alhamdulillah masih belum terlalu memikirkan ya. Yang lebih banyak pusing mungkin orang tua kalian. Makanya ya baik-baik sama orang tua, kuliah yang benar ya. Nah, terus yang ketiga, pertanyaan ketiga itu terkait apa tadi? Itu terkait apa namanya? Kayak peraturan rasisme kulit hitam kulit putih. Oh, rasis. Yang ada di Indonesia sendiri, tapi Pak apa sama kayak negara-negara lain kayak gitu. Di sini masih ada nggak? Bahkan pekerjaan-pekerjaan gitu. Di sini masih mungkin ada di Indonesia bagian itu ada sedikit lah Pak. Tapi ada sebagian terlalu, Pak. Maybe. Banyak banget. Nih, contoh. Kalian tahu perusahaan BCA? Oh, dia tahu. Tahu. Memang itu tidak dianggap rasis ya. Cuman karir yang meningkat itu ya BCA itu ya atau Astra Internasional itu ya, anak grup Astra itu orang-orang yang dilihat pertama keturunan Chinese, kedua agamanya. Sebutannya Palang. Kalau dalam dunia akademisi juga bilang gitu sih, orang Palang gitu, Palang merah. Itu Palang merah itu maksudnya tanda salib atau non muslim. Non-muslim. Contoh di dosen tuh di UHAMKA ya, ada dosen baru yang praktisi pajak. Kalian kan nggak dapat kalau nggak salah. Dia udah stres kalau ngajar pagi, maunya kelas malam. Dia itu 20 tahun kerja di Persada, perusahaan anak Astra, namanya Persada Nusantara deh kalau nggak salah, yang daerah Pulau Gadung. Itu yang bergerak di bidang pertambangan sama konstruksi ya. Itu dia 20 tahun di situ. Itu seharusnya dia udah levelnya direktur. Cuman sekarang masih manajer. Cuman bagusnya di Pama Persada itu ya. Nah, kayak contohnya nih, kita ada pengajian, terus diperbolehkan surat sunnah yang pagi itu, terus kalau misal pas bulan puasa itu udah takzil, didatangin tuh buat kultum, ustadz, ini Pama Persada. Terus kesejahteraan rakyatnya benar-benar terjaga, beda sama perusahaan lainnya. Jadi itu banyak kawan-kawannya dia yang udah resign dari Pama Persada itu, ternyata di perusahaan baru itu walaupun gajinya besar, cuman itu hak-hak lainnya itu terbatasi. Kayak misalnya waktu istirahat, waktu libur, cuti, dan sebagainya. Nah, itulah tergantung kalian nanti kalau udah besar ya, lebih milih gaji besar atau lebih memilih pekerjaan yang menyenangkan kalian. Yang menyenangkan, Pak. Nah, kalau menurut saya sih pilih yang pekerjaan menyenangkan buat kalian. Karena kedepannya kalian nggak terlalu memikirkan banyak macam-macam ya, masalah gaji dan sebagainya. Dan itu kejadian nyata loh. Maksudnya sampai sekarang itu masih di BCA, Astra, perusahaan seperti itu. Dan kampus ya.
Contoh nih, dulu kan saya di Unpad Bandung tuh. Itu di Unpad Bandung, dari pegawainya tuh kebanyakan orang suku Sunda. Ya, dosen-dosen, pegawai administrasi, TU semuanya. Dan memang ya dari mahasiswa itu yang walaupun nilainya pas-pasan, kalau dia dari orang yang masih suku Sunda itu terbantukan sama dosennya. Itu dulu saya ngalamin sama diri waktu kuliah 1 di Bandung. Jadi walaupun emang dalam artian secara apa ya, yang terlihat memang tidak ada ya ras ya yang membatasi di Indonesia ini, cuman pada kenyataannya, pada prakteknya masih ada yang seperti itu. Ada yang mau tambahin? Atau langsung aja slide pertanyaan? Siap? Udah siap ada slide pertanyaan kan? 5? Pertanyaan ini kita yang presentasi harus juga nggak sih ngirim ke Bapak? Apa nggak usah. Jadi peserta aja? Peserta aja. Soalnya kalau emang nggak ada yang didiskusin lagi dan tambahan, mau dilanjut slide pertanyaan boleh. Ini aja, mau ditaruh slide di sini apa di share di grup WA? Di share WA aja Pak, kayaknya. Share aja Pak. Ya udah. Tutup, silakan tutup. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok 1 yang bisa dipresentasikan di chapter 3 dan 4. Apabila ada kekurangan dari masing-masing anggota kelompok, baik saya sendiri sebagai Erlangga, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, ayo. Pada sepi semua. Ya. Pak, gibah dong, Pak. Apanya gibah? Gibah. Gibah guys tuh. Ayo Pak, bahas corona, Pak. Bener Pak. Corona lagi. Ya Allah. Gibah ngomongin siapa? Tentang BEM, Pak. Ini aja, Pak. Ngomongin corona. Pak, tentang BEM tuh. Kenapa sih Pak rame banget?